angka yang kita hasilkan atau statistik yang kita hasilkan bukanlah sekedar angka, tetapi statistik yang kita hasilkan akan memberikan makna dan dampak yang luar biasa bagi negara kita. Bahkan sekarang BPS pun juga menghasilkan atau mengelola yang disebut dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Ini dijadikan dasar oleh pemerintah, seperti misalnya Pak Menteri Sosial, untuk menyalurkan bansos, untuk meminimalkan kesalahan dalam melakukan klasifikasi itu dibantu oleh AI. Jadi nanti AI itu sudah kami tanam di dalam digital questionnaire-nya para petugas. Kalau nanti petugas sensus ekonomi kami itu datang ke rumah siapapun, tolong jangan ditolak. Dan kalau ditanya, tolong berikan jawaban yang sebenar-benarnya. To the point aja. Ya, bertemu lagi di podcast To The Point aja, podcast yang andalan dari Sobat Sindo semua. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Tampilan kita juga spesial, hostnya ada dua dengan outfit yang berbeda dari Betul biasanya. sekali. Kami hari ini menggunakan kebaya, baik narasumber kami maupun kami berdua hostnya. Kenapa? Karena ini spesial Kartini. Bagaimana kiprah seorang wanita ada di dunia pemerintahan, ada di dunia profesional, juga berperan di rumah, membagi waktu dan sebagainya. Semuanya akan dibicarakan di sini ya. Di To The Point aja edisi kali ini dengan narasumber kita adalah Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala BPS, Ibu Amalia Adininggar yang lebih akrab dipanggil Ibu Winnie. Boleh diperkenalkan Ibu? Saya Amalia Adininggar Widyasanti atau biasa dipanggil dengan Winnie. Senang sekali ini diundang ke acara spesial Kartini dan kita bertiga pakai outfit khusus kebaya menunjukkan bahwa Kartini tetap hidup sampai dengan sekarang. Betul sekali, Bu. Iya, senang sekali ini. Selamat datang, Ibu. Terima kasih. Iya, kita akan ngobrol lebih banyak lagi seputar data, seputar kiprah wanita, seputar bagaimana membagi waktu, bagaimana karir ibu sehingga bisa sampai di puncak karir seperti saat ini. Mungkin masih ada step berikutnya, nanti kita tanya. Tapi saya akan kenalkan juga host rekan saya pada edisi kali ini ya, ini spesial banget ya. Iya. Tadi Ibu ini sempat sounding nih Priska bahwa kayak beliau sempat agak grogi katanya. karena hostnya ada dua. Biasanya kalau interview kan hostnya cuma satu. Narasumbernya yang dua Ibu ya, bisa satu atau dua. Bisa tiga, bisa sendiri. Tapi sekarang kebalik ini. Hostnya dua, narasumbernya satu. Iya, Karena yang mau digali banyak Ibu. Oh gitu ya. Iya. Dan Luar Ibu ini biasa. merupakan sosok wanita gitu, perwakilan dari kaum wanita yang menginspirasi Ibu, yang tentunya kiprahnya udah gak diragukan lagi Kak Priska dengan beragam background. Nah ini kan tentunya banyak banget nih pengalaman yang bisa di-sharing di sini tentunya untuk para kaum wanita khususnya. Bersama saya Priska Papilaya dan Saya Anita Dewi. ya langsung saja. Ibu, kita ngobrolin tentang BPS itu kan data. Iya, betul sekali. Seberapa rumit sih Bu berurusan dengan data? Setiap hari. Itu memang tiap hari kita harus bermain dengan angka. Jadi artinya tugas sehari-hari kita memang memproduksi angka. Nah, angka yang kita hasilkan tentunya tidak bisa main-main karena bagaimanapun BPS itu adalah sebagai lembaga statistik resmi negara. Jadi angka yang kita keluarkan adalah sebagai angka statistik resmi yang bisa dan harus menjadi rujukan bagi seluruh masyarakat maupun pemerintah. Nah, oleh sebab itu BPS itu kalau di tingkat internasional namanya National Statistic Office atau kantor statistik negara. Nah, BPS itu sudah lama berdiri sejak zaman Belanda. Jadi bukan kantor yang baru berdiri, tetapi memang kehadiran statistik ini sejak zaman Belanda memang sudah diperlukan dan didirikan oleh
zaman Belanda. Jadi sekitar tahun 1920 BPS itu berdiri. Pekerjaannya apa? Memproduksi angka. Itu pekerjaan kami sehari-hari. Ya. Begitu Ibu. Nah kira-kira kalau menurut Ibu sendiri sejauh ini apa Bu tantangan terbesar yang Ibu rasakan? Pertama kami harus memastikan bahwa angka yang kita hasilkan itu memang valid dan akurat, karena yang kita hasilkan ini kan akan menjadi referensi berbagai stakeholder ya. Dan metodologinya juga harus kita pastikan terstandar dan teruji. Bahkan beberapa statistik yang kita hasilkan harus mengacu kepada standar internasional. Jadi kita nggak boleh main-main kalau bicara tentang metodologi. Oleh sebab itu, mayoritas dari pegawai kami di BPS adalah memang statistisi gitu. Jadi kami tidak menghasilkan kebijakan, kami menghasilkan angka statistik. Statistik yang tentunya itu sangat berpengaruh dalam pembangunan Indonesia juga iya, ya. Indonesia, pengambilan kebijakan, implementasinya. Betul. Lalu kemudian untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu menggunakan angka-angka yang dihasilkan. Ya, Bu. Tapi sebenarnya Ibu kalau seandainya bicara soal data, Ibu memang dari dulu menyukai data. Backgroundnya saya sempat baca insinyur Ibu ya. Iya. Nah, jarang kan perempuan dari kecil insinyur ya. Saya suka angka. Iya. Gimana Bu? Boleh diceritakan Ibu? Bayi kali ya. Atau memang ada keturunan Bu dari keluarga? Enggak, memang dari SMP, SMA saya suka matematik. Oke. Jadi waktu setelah lulus SMA ya saya memilih jurusan teknik karena memang di situ banyak hitungan, banyak matematika. Jadi memang melihat angka, menghitung itu udah menjadi satu seperti hobi ya. Nah, sekarang kan tentunya yang dilakukan di BPS karena setiap hari teman-teman itu harus menghasilkan angka, tentunya sebelum kita rilis pasti harus ada quality assurance. Nah, saya selalu melakukan quality assurance, melihat apakah angka yang akan dirilis oleh BPS itu memang sesuai, prudent, dan tidak boleh lewat dari proses penjaminan mutu. Tapi terbayang nggak sih Bu, waktu zaman dulu suka matematika, kemudian mengambil bidang pendidikan, teknik dan matematika, itu terbayang nggak akan memegang datanya se-Indonesia dan bertanggung jawab? Dulu saya nggak akan kebayang seperti itu ya. Tapi namanya jalan hidup ya harus kita lalui ya. Kan dulu kebayangnya kalau jurusan teknik, apalagi dulu saya teknik kimia, mungkin bayangannya ada bekerja di pabrik, pabrik kimia atau misalkan di pabrik macam-macam lah ya, misalnya seperti pabrik penghasil sampo atau misalnya pabrik makanan, itu kan bidang kerja itu. Tetapi kita tidak pernah tahu ke depan itu kita jalan hidupnya seperti apa. Tapi prinsip saya adalah kalau kita ditugaskan di suatu bidang tertentu, ya kita harus lakukan dengan sebaik-baiknya. Itu aja. Boleh diceritakan sedikit Bu, gimana perjalanannya bisa sampai di sini? Mungkin bisa jadi referensi atau inspirasi buat perempuan-perempuan di luar sana yang sedang meniti karir. Memang salah satu tantangan perempuan dalam bekerja itu kita mempunyai beban ganda kan, karena di satu pihak kita harus perform, kita harus menjaga kinerja kita di kantor, tetapi di lain pihak kita juga punya tanggung jawab di rumah terhadap keluarga. Betul. Yang juga tidak bisa kita nomor duakan. Betul sekali. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita memanage kedua tugas kita dengan seimbang dan baik. Betul. Itu memang tantangan luar biasa buat perempuan. Dan yang penting adalah kalau kita memang sudah komitmen untuk bekerja, tidak boleh melupakan keluarga. Tapi juga pada saat kita membangun keluarga, kita tetap harus berprestasi di tempat kerja. Karena kalau kita tidak berprestasi, perempuan bekerja, tapi kemudian kita tidak bisa menunjukkan performance yang baik, seolah-olah kan
kita tidak bisa duduk setara dengan kaum pria. Padahal kan banyak perempuan sebenarnya yang memiliki kemampuan yang luar biasa, tinggal kita berikan kesempatan. Nah, kesempatan itulah yang perlu kita kalau saya bilang kesempatan itulah harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan lupa keluarga juga menjadi nomor satu. Oh, baik. Terus kan tadi ada yang menarik dari pernyataan Ibu Dan ini. satu lagi adalah kalau kita memang komitmen bekerja, kita harus menjadi wanita tangguh. Ya, karena yang dipikir banyak ya Bu ya. Benar kan sekali. Sekarang tiba-tiba kita lagi rapat, tiba-tiba anak misalnya dulu waktu bayi, anak demam gitu kan. Dan kita harus bagaimana memanage dia supaya bisa kemudian mendapatkan pengobatan yang maksimal gitu. Sementara rapat tetap harus jalan. Nah, bagaimana mengelola dua hal itu secara paralel, itu tantangan buat perempuan. Tapi kalau perempuan bisa mengelola itu adalah tanda perempuan tangguh. Luar biasa, perempuan tangguh. Hidup buat para perempuan tangguh ya. Tadi ada yang menarik nih Priska sama pernyataan Ibu, bahwa Ibu kan tadi bilang harus balance ya Bu ya, antara tugas sebagai seorang kepala BPS dan Ibu juga sebagai ibu rumah tangga seperti umumnya nih. Seberapa besar sih Bu peranan atau support dari keluarga terhadap karir Ibu sendiri? Iya, kita harus mendapat support utuh tentunya dari keluarga. Dan yang penting kan adalah jangan meninggalkan perhatian kita buat terutama anak-anak. Ya, karena kan anak-anak itu adalah darah daging kita sendiri ya. Nah, itu kita perlu betul-betul memberikan perhatian yang utuh. Jangan sampai kita menyesal kemudian karena anak-anak tidak kita perhatikan, kemudian dia menjadi entah kemana gitu ya. Nah, buat saya anak juga nomor satu, pekerjaan nomor satu, tapi anak juga nomor satu. Luar biasa ya. Tapi anak-anak kalau seandainya ditinggal bertugas gitu, apalagi kayak hari ini sampai malam karena kita anak saya udah besar-besar terus kebetulan sekarang. Tapi kalau Ibu lagi bertugas gitu di kantor dari pagi misalnya, kemudian lanjut lagi, keluarga, anak-anak bagaimana Bu responnya? Mereka sudah biasa karena sejak bayi juga saya sudah kerja, tapi ada quality time yang saya selalu jaga dengan mereka. Misalkan di sela-sela kesibukan kita telepon, waktu dulu kecil-kecil ya, atau misalkan harus ke sekolah ya saya izin sebentar terus ke sekolah, atau misalkan yang paling penting di malam hari kita bisa ngobrol dengan mereka. Atau ada nggak hari yang khusus Bu untuk quality weekend, time? Jelas. Weekend ya, selalu saya gunakan. Oke. Menarik sekali ya Priska ya. Kalau ngobrolin soal wanita karir, sudah pasti pembagian tugas antara rumah dengan pekerjaan itu juga kami rasakan. Kebetulan kami juga ibu-ibu rumah tangga yang bekerja, jadi betul-betul tahu bagaimana work life balance itu sulit sebenarnya, tapi harus gitu. Makanya waktu Ibu tadi cerita, terus kita tahu narasumbernya kepala BPS dan wanita, oh wow, bisa ya gitu. Ngobrolin soal data Ibu. Iya, kembali ke data ya. Iya, kembali ke data. Ke laptop. Iya, kembali ke laptop, kembali ke data. Bagaimana sih Ibu data-data yang dihasilkan oleh BPS ini bisa mempengaruhi atau menjadi basis dari pengambilan kebijakan baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya? Misalnya kita tiap bulan kan menghasilkan angka inflasi. Nah, itu menjadi rujukan juga bagi pemerintah mana yang harus dikendalikan harganya. Jadi dari angka inflasi itu kita kemudian bisa memilah dan memberikan data yang lebih detail mengenai apa yang menyebabkan inflasi itu naik misalnya. Misalnya harga cabai rawit ternyata lagi naik tinggi sehingga ini memberikan andil terhadap inflasi. Atau bulan ini cabai merah yang menjadi kontributor utama. Nah, itu kemudian menjadi basis bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk kemudian melakukan intervensi.
Misalnya, wah kalau harga cabai rawit di provinsi Sulawesi Utara lagi naik tinggi, sementara ada harga suplai cabai rawit yang lagi panen melimpah di Sulawesi Selatan, maka mereka akan melakukan mengambil pasokan cabai rawit dari provinsi yang memang lagi surplus, misalnya gitu. Itu saya rasakan karena setiap minggu kami melakukan rakor inflasi dengan Pak Menteri Dalam Negeri untuk melihat dan terus memantau perkembangan indeks perkembangan harga mingguan, dan kalau tiap bulan pasti memantau penyebab inflasi itu apa sih, penyebab kenaikan harga-harga yang tinggi itu apa, dan tentunya pasti di tiap provinsi berbeda-beda. Bahkan di tiap kabupaten kota penyebabnya pun berbeda-beda. Nah ini angka yang dihasilkan oleh BPS ini kemudian dijadikan basis kebijakan untuk mengendalikan harga di daerah. Nah ini salah satu contoh. Banyak contoh lain, misalnya ada kemiskinan gitu ya, dijadikan basis untuk bagaimana pemerintah bisa menurunkan angka kemiskinan atau menurunkan jumlah orang-orang miskin. Bahkan sekarang BPS pun juga menghasilkan atau mengelola yang disebut dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Ini dijadikan dasar oleh pemerintah, seperti misalnya Pak Menteri Sosial, untuk menyalurkan bansos. Kemudian dijadikan juga dasar oleh Pak Menteri Perumahan untuk mengimplementasikan program bedah rumah rakyat, gitu ya. Dan juga misalnya itu dijadikan dasar untuk Pak Menteri Sosial menetapkan calon didik sekolah rakyat, gitu. Jadi macam-macam sekali, banyak sekali yang dimanfaatkan oleh pemerintah dari data-data dan statistik BPS yang kami hasilkan. Tidak hanya inflasi, tapi kami juga ada pertumbuhan ekonomi yang kami terbitkan tiap triwulan. Itu untuk mengukur seberapa pesat perkembangan aktivitas ekonomi di Indonesia. Bahkan kami tiap triwulan juga sekarang menghadirkan angka pertumbuhan ekonomi itu gak hanya di tingkat nasional, tapi di tingkat provinsi, bahkan sampai kabupaten kota. Kenapa? Karena tentunya pemerintah daerah akan membutuhkan indikator-indikator statistik untuk sebagai indikator kinerja pembangunan. Kalau Ibu lihat perkembangannya sejauh ini, data dari BPS ini cukup mendrive pembangunan, tidak? Sebagai warga Jakarta mungkin, sebagai rakyat Indonesia mungkin? Jelas, karena memang baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu mayoritas indikator pembangunannya menggunakan data statistik yang dihasilkan oleh BPS. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tidak hanya inflasi, tetapi juga ada angka kemiskinan, ada indeks pembangunan manusia, ada juga statistik wisatawan mancanegara, ada statistik wisatawan Nusantara. Itu semua indikator digunakan sebagai pencapaian ataupun sebagai indikator kinerja pembangunan. Kemudian ada juga misalnya nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, bahkan kami juga menghasilkan indeks HAM kerjasama dengan Kementerian HAM. Kami juga menghasilkan misalnya indeks ketimpangan gender gitu. Jadi kalau dihitung mungkin ribuan. Berapa, Ibu? Ribuan. Setiap bulan? Ribuan? Mungkin setiap bulan ada ratusan ya, tapi setahun mungkin ribuan dari yang kami hasilkan. Nah, misalnya juga angka kemiskinan, tapi juga kami mengeluarkan rasio Gini untuk melihat berapa ketimpangan di masyarakat di suatu provinsi dan nasional, itu namanya rasio Gini. Kalau angka kemiskinan kan mungkin mereka sudah pada tahu ya bahwa ini mengukur persentase penduduk miskin yang ada di suatu wilayah, baik nasional maupun di daerah. Nah,
kita juga ada mengeluarkan angka pengangguran atau bahasa resminya adalah tingkat pengangguran terbuka. Itu menunjukkan berapa persen sih orang yang menganggur di Indonesia. Itu namanya tingkat pengangguran terbuka. Jadi banyak sekali, dan itu kami produksi setiap bulan, ada yang setiap triwulan, ada yang setahun sekali. Jadi tergantung jenis indikatornya. Dan yang Ibu sebutkan tadi banyak sekali dan beragam. Belum 100 kan, baru 10 atau 20. Tapi beragamnya itu Bu, ada yang HAM, ada yang petani, dan itu semua harus dikerjakan sekaligus begitu. Iya, karena ada periodiknya. Jadi misalnya kayak inflasi, terus tadi statistik wisatawan, baik mancanegara ataupun Nusantara itu kami terbitkan tiap bulan. Terus juga kayak angka produksi beras kami terbitkan tiap bulan. Tapi kalau yang seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kami terbitkan triwulanan, 3 bulan sekali. Itu fluktuatif ya Bu ya, pasti ada pergerakan terus. Iya, dan kalau ya seperti tadi indeks ketimpangan gender, indeks HAM, indeks pembangunan manusia, itu setahun sekali. Jadi tergantung dari jenis statistiknya. Ada yang, jadi tiap minggu itu pasti ada petugas survei kami yang ke lapangan. Tiap minggu misalnya untuk inflasi tiap minggu ada yang survei ke pasar, itu mingguan. Jadi memang kami juga untuk menghasilkan ini pegawai kami juga banyak. Se-Indonesia Mbak. Sekali, Bu. Sampai ada kantor BPS di kabupaten kota. Tapi saya akui pekerjaan dan dedikasi teman-teman BPS pusat dan daerah itu luar biasa untuk menghasilkan ini. Bayangkan Mbak, kita harus menghasilkan statistik dan itu akan menjadi referensi semua orang, artinya tidak boleh ada kesalahan, harus dijaga kualitasnya. Karena salah data, salah kebijakan pula. Ya, dan salah arah gitu kan nantinya. Begitulah perjuangan teman-teman BPS ini luar biasa. Nah, bagaimana cara Ibu memotivasi para jajaran Ibu begitu untuk tetap berkontribusi, tetap semangat? Jadi ibu di kantor begitu Bu, di dunia kerja kan ibu di rumah dan juga ibunya semua karyawan BPS. Iya, jadi tentunya sebagai kita kalau saya yang pelajari kita harus memberikan contoh. Pertama, yang kedua terus memberikan motivasi kepada seluruh pegawai BPS, tidak hanya yang di pusat, tetapi juga yang di daerah. Jadi kalau saya kunjungan ke kantor-kantor BPS di daerah, salah satunya adalah memotivasi mereka, menyampaikan penghargaan tulus dari kita. Yang kedua juga menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu memberikan dampak yang luar biasa buat negara dan buat pemerintah daerah di lokasi tersebut. Jadi bentuk apresiasinya dengan cara memotivasi ya Bu ya, dengan apa yang mereka sudah kerjakan selama ini. Karena mungkin yang terlihat outputnya angka begitu, tetapi angka itu menjadi basis dari banyak sekali kebijakan yang diambil. Iya, dan saya selalu memberikan pesan bahwa angka yang kita hasilkan atau statistik yang kita hasilkan bukanlah sekedar angka, tetapi statistik yang kita hasilkan akan memberikan makna dan dampak yang luar biasa bagi negara kita, dan bagi pemerintah daerah juga, gitu. Kalau untuk target ke depannya apa nih Bu? Ada punya target sendiri nggak sih Bu untuk BPS sendiri ke depannya di luar yang sudah bergulir saat ini? Kita harus melakukan modernisasi tentunya. BPS harus bertransformasi menjadi lembaga statistik yang modern. Kan tentunya banyak sekali perkembangan teknologi saat ini yang harus diadopsi. Dan saya selalu sampaikan kepada teman-teman bahwa adopsi teknologi untuk proses bisnis statistik itu bukanlah sebagai pilihan, tetapi ini harus menjadi keharusan kita untuk melakukan transformasi menuju lembaga statistik modern dan berkelas dunia.
Nah, oleh sebab itu salah satunya yang kita lakukan berbagai terobosan, pertama memanfaatkan big data untuk menghasilkan statistik resmi negara ini. Contohnya apa? Tadi yang saya bilang, statistik pariwisata atau statistik wisatawan Nusantara nih. Ini kami menggunakan mobile positioning data. Jadi posisi dari handphone kita semua ini bisa dilihat kemana nomor itu pergi. Jadi misalnya, tapi nggak usah khawatir, karena kami akan selalu menjaga kerahasiaannya dan ini identitasnya ditutup. Jadi saya nggak tahu itu HP punya siapa dan siapa itu, tetapi yang jelas dari metodologi statistik yang juga sudah dikembangkan di berbagai dunia, ini dengan pergerakan data posisi mobile phone kita bisa melihat berapa orang yang pergi ke Solo, yang berapa orang yang komuter. Jadi komuter itu artinya tiap hari dia Jakarta Depok, itu tidak kami hitung sebagai wisatawan Nusantara. Tapi kalau dia suatu saat Mbak misalnya dari Jakarta, biasanya tempat tinggalnya kan kelihatan, dia tiap hari tinggal di Jakarta. Suatu saat pergi ke Bali, nah itu akan dihitung sebagai wisatawan Nusantara. Nah itu big data yang kita gunakan. Itu salah satu. Yang kedua adalah kita juga sudah mencoba untuk mengadopsi digital questionnaire untuk melakukan survei. Mayoritas dari survei kita sudah tidak lagi menggunakan kertas. Kita menggunakan gadget. Ya, kayak misalnya menggunakan smartphone gitu. Jadi petugas surveinya itu sudah menggunakan smartphone untuk kemudian melakukan interview atau sensus ataupun survei pakai smartphone. Begitu nanti datanya diisi, begitu langsung kemudian selesai, submit, langsung masuk ke pusat data kita, data center kita. Jadi prosesnya juga tidak terlalu lama, memperpendek waktu proses dan juga membuat data itu tidak lantas tercecer atau bagaimana, tetapi langsung masuk ke pusat hari itu juga, detik itu juga. Iya. Nah terus kemudian kita juga sudah memanfaatkan geotagging. Apa itu Bu? Geotagging itu lokasi. Jadi kan di geotag tuh maksudnya titik lokasi. Kan kita kalau pakai Google Map ada koordinatnya. Ya, misalkan kita klik begitu koordinatnya. Jadi kita juga di dalam beberapa pengumpulan data juga sudah dilengkapi dengan geotagging. Sehingga misalnya rumah ini sudah disurvei keluarga A, terus lokasinya di mana di tag sama gitu. Petugas BPS, ya, petugas survei. Nah, tentunya kan tahun ini BPS itu akan melakukan sensus ekonomi. Yang sensus ekonomi ini pekerjaan 10 tahun sekali. Karena sensus bukan survei. Artinya ini gawe besar tahun ini Bu ya? Karena sensus itu artinya pendataan lengkap keseluruhan tanpa terkecuali. Kalau survei itu kan sampling. Ya, jadi kita kalau misalnya BPS bilang, oh ini akan ada survei sosial dan ekonomi nasional atau yang disebut dengan Susenas, itu sampel. Sampel artinya nggak semua dicacah, nggak semua didata, hanya perwakilan saja, perwakilan ya. Tapi kalau kita katakan sensus penduduk, gitu kan, semua penduduk harus didata, ya kan, nggak boleh terlewat. Nah ini kita tahun ini akan melakukan sensus ekonomi, artinya seluruh aktivitas ekonomi harus didata oleh kita, termasuk aktivitas ekonomi yang ada di rumah tangga. Nah, pada saat sensus ekonomi di tahun 2026 ini, kami mengadopsi berbagai perkembangan teknologi, termasuk artificial intelligence atau AI. Pertama, AI yang kita lakukan adalah untuk training petugas. Nah, kan kita bisa
bikin video berbasis AI, ya kan? betul. Ini udah kita siapkan yang kita sebut dengan 17 video micro learning. Ini kita generate dengan AI, kemudian nanti ini akan menjadi basis petugas untuk dilakukan pelatihan. Jadi ini kita juga melakukan efisiensi di situ. Ternyata AI bisa juga meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan sensus. Yang kedua, kami menggunakan AI untuk membantu petugas mengklasifikasi jenis kegiatan usaha. Karena terus terang error ataupun kesalahan yang cukup signifikan kalau petugas di lapangan salah mengklasifikasikan jenis aktivitas usaha. Iya, betul. Kenapa? Karena kita kan punya KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Kami baru menerbitkan di Desember 2025 dengan peraturan Badan Pusat Statistik. Di situ ada berbagai jenis dan klasifikasi sampai 5 digit. Jadi misalnya restoran atau kafe atau misalnya dia adalah toko kue, itu beda-beda klasifikasinya. Jangan sampai petugas di lapangan salah menuliskan kode datanya jadi salah Ibu ya. Iya. Nanti misalnya tukang cukur dipikir jadi toko rambut, kan beda gitu ya. Jadi atau misalnya toko kue padahal dia adalah pabrik roti, kan beda jenis usahanya. Nah, untuk meminimalkan kesalahan Potensi dalam itu ya, melakukan klasifikasi itu dibantu oleh AI. Jadi nanti AI itu sudah kami tanam di dalam digital questionnaire-nya para petugas, sehingga pada saat nanti ini dia begini ada karakteristik, misalkan dia harus memasukkan dia bentuknya ini karena ini dia punya roti, terus kemudian roti diproduksi sendiri. Nanti kemudian AI akan membantu termasuknya kemana menuntun klasifikasinya. Klasifikasinya. Ini untuk meminimalkan error tadi itu kesalahan. Tapi berarti kan penerapan AI itu sendiri lebih kepada petugasnya Bu ya? Petugas, kami juga ada chatbot nanti untuk baik petugas maupun masyarakat umum mau bertanya atau berdiskusi tentang sensus ekonomi, kami sediakan chatbot. Yang berikutnya juga kami lakukan live tracking untuk petugas. Live tracking itu seperti Gojek kan. Kalau Gojek kan kita bisa lihat posisi di mana gitu kan. Barang kita bisa diantar di mana. Itu juga akan kami terapkan dalam sensus ekonomi dengan live tracking kita bilangnya. Untuk memonitor posisi petugas. Jangan sampai petugas tuh ngisi-ngisi padahal dia tidak ke lapangan, gitu ya. Ya soalnya urusannya urusannya data se-Indonesia dan banyak petugas juga Ibu ya, melibatkan banyak petugas. Dan urusannya juga masalahnya adalah kita harus menghadirkan data yang akurat kan, statistik yang berkualitas, bermakna dan berdampak, itu tagline kami. Dan kami betul-betul harus memberikan komitmen bagaimana statistik yang kita hasilkan ini betul-betul berkualitas. Menarik sekali bahwa teknologi. Sama satu lagi nih, teknologi geotagging juga kami gunakan. Geotagging. Jadi kami akan tiap petugas setelah dia kunjungan, dia harus tag lokasi. Tag lokasi. Menarik sekali bahwa teknologi ini membantu produksi data dan juga bagaimana kita semua dipaksa untuk menjadi melek teknologi dan bersahabat dengan teknologi itu sendiri. Satu lagi boleh pesan nggak Mbak? Apa itu? Jadi kalau nanti petugas sensus ekonomi kami itu datang ke rumah siapapun, tolong jangan ditolak. Dan kalau ditanya, tolong berikan jawaban yang sebenar-benarnya. Karena kalau data yang kami terima bukan yang sebenarnya, atau misalkan informasi yang diberikan ke kami bukan informasi yang sebenarnya, ini akan berkontribusi terhadap statistik yang tidak berkualitas dan tidak akurat. Jadi tentunya keakuratan statistik yang akan kami hasilkan dari sensus ini juga bergantung kepada kejujuran dan
kesungguhan responden menjawab pertanyaan petugas sensus kami. Jadi Sobat Sindo, nanti kalau petugas BPS datang ke rumah, pesan dari Bu Winnie, Kepala BPS langsung, tolong diterima, kemudian diberi data yang tepat dan jelas sebenar-benarnya. Ya, karena sering kali nggak sih Bu dapat laporan atau keluhan dari petugas di lapangan nih yang kayak ditolak lah atau mungkin diberikan perlakuan yang kurang menyenangkan gitu Bu. Misalnya kalau udah didatengin terus ditolak, nggak diterima itu nggak jarang, maksudnya banget ya, Bu, ya? Cukup sering. Kali ya. Padahal kalau kita ingin datanya atau statistiknya ini akurat, sumber datanya pun juga harus betul kan? Ya, mungkin apakah kurangnya literasi dari masyarakat Mungkin, sendiri Bu, ya, jadi terkait dengan kesempatan pemahaman ini itu ya? saya juga ingin menyampaikan pesan kepada seluruh pemirsa, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita bersama-sama mensukseskan sensus ekonomi 2026. Karena ini bukan milik BPS, ini adalah milik kita semua. Yang mendapatkan manfaat dari hasil sensus ekonomi juga akan dirasakan oleh masyarakat luas. Kira-kira periodenya kapan? Supaya kita tahu nih, kalau kita nanti kedatangan petugas, kira-kira kapan udah siap-siap antara gitu? bulan Mei sampai dengan Agustus. Sampai dengan Agustus. Data apa saja yang kira-kira dibutuhkan Ibu untuk ini? Jadi kami akan datang ke pelaku usaha jelas, yang kelihatan ada industrinya, tokonya, warung, itu kami datangi. Tapi kami juga akan datang ke seluruh rumah tangga. Rumah tangga akan didatangi, kenapa? Karena di era ekonomi digital ini, walaupun kita tidak ada tampak fisik sebagai warung atau toko, tapi kan bisa aktivitas dari rumah, online sekarang Bu. Gitu. Oke. Berarti banyak usaha yang misalnya dia melakukan kegiatan catering, tetapi kemudian dijualnya juga lewat WhatsApp group. Tapi itu kan aktivitas ekonomi sesungguhnya. Oke. Berarti kalau yang kayak di terus yang kadang jualan secara online, barang-barang online juga kan tidak terlihat fisiknya biasanya. Ya, misalkan dia jualan di lapak-lapak online, platform online, pastinya kan tidak perlu ada tempat fisik usaha. Tempat usaha. Tapi secara ekonomi itu harus bergerak, dan bergerak dan diukur Ibu ya. Betul. Ngomong-ngomong soal rumah tangga Ibu, bagaimana Ibu melihat rumah tangga masa kini yang harus berteman dengan teknologi, ada wanita di dalamnya. Bagaimana wanita berperan dalam dapur yang mengepul, tetapi harus bersahabat dengan teknologi, bekerja pula, bagaimana Bu? Ya, itulah tantangan seorang wanita ya. Kalau menurut saya yang jelas kita harus bisa memanage waktu dengan baik dan mengelola pikiran maupun juga mengelola perasaan. Jadi di saat-saat kita memang bekerja, ya udah perasaan tidak perlu mendominasi, ya kan? Karena kita kan harus bekerja dengan logika. Betul. Karena perempuan banyak dominan perasaan Ibu tapi kalau kita bekerja dengan perasaan kan jadi nggak maju-maju. Betul. Apalagi kalau lagi PMS ya, itu pengaruh banget ya untuk perempuan ya. Tapi kan perempuan akan merasakan hal yang tapi sama orang di luar sana kan nggak, kalau misalnya kita ngomongin profesional ya, jarang yang mau tahu gitu loh kondisi di belakang layar Ibu. Nah, itulah perlunya sosok pemimpin perempuan yang memberi Ibu ini salah satunya. Perempuan bisa ada di situ gitu, membagi antara logika dan perasaan, rumah tangga dengan karir dan sebagainya. Kalau kita lagi mengurus anak atau di rumah tangga ya perlu perasaan yang dominan, ya kan? Karena kita harus empati, harus kemudian memberikan kasih sayang gitu. Tapi dominasi perasaan itu jangan kemudian dibawa ke tempat kerja. Gitu kan. Waktu kerja kita dominasinya pakai logika aja.
Nah Bu, tadi saya menarik dengan tagline-nya BPS ya Bu, tadi adalah Statistik berkualitas, statistik berkualitas, statistik bermakna, dan statistik berdampak. berdampak. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih Bu ya, bagaimana sih Bu cara meningkatkan literasi di masyarakat agar data statistik ini bukan hanya dikonsumsi Bu, tapi juga dipahami juga manfaatnya? Ya, itu betul sekali Mbak. Jadi salah satu tantangan kita adalah meningkatkan literasi statistik di masyarakat. Karena waktu kita menghasilkan angka, nggak berarti kemudian bisa dibaca. Ulang lagi ya, dikat aja ya. Jadi maksud saya, kalau bagaimana kita membaca angka yang dikeluarkan oleh BPS itu ada caranya, Betul. dan tidak bisa kemudian menerjemahkannya itu tanpa pengetahuan. Jadi memang literasi statistik ini diperlukan untuk memberikan pemahaman bagaimana memahami angka tersebut, kemudian bagaimana angka tersebut itu diterjemahkan ke dalam kebijakan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Misalnya contoh, contoh saja, contoh kecil, inflasi kita rendah, ya kan? Tapi orang-orang bilang, oh ini kan harga barang ini mahal gitu. Inflasi itu berbeda dengan level harga. Ya itu yang harus kita pahami. Inflasi adalah bukan menunjukkan berapa yang harus dibayar oleh kita pada saat belanja ke pasar. Tapi inflasi itu menjelaskan tentang berapa perubahan harga yang terjadi. Naik atau harganya turun. Kalau turun kita sebut deflasi. Kalau misalnya harga bulan ini dibandingkan dengan bulan lalu itu lebih rendah. Kemudian kita bobot, kan kiri namanya inflasi itu adalah indeks, perubahan indeks harga konsumen. Nah, perubahan indeks harga konsumen itulah yang kita sebut dengan inflasi. Kenapa harus indeks harga konsumen? Karena kan kita harus menghitung berapa indeks pengeluaran yang dilakukan di dalam satu keranjang konsumsi masyarakat. Jadi itu macam-macam kita konsumsi. Ada pepaya, ada misalnya makanan, ada emas perhiasan, ada listrik. Semua itu dijadikan satu, dibobot. Berapa sih bobotnya yang paling besar yang mana, yang paling kecil mana, kita bobot, kita buat indeks. Itu namanya indeks harga konsumen. Tapi perubahan indeks itu setiap bulan atau dari tahun ke tahun itu kita sebut dengan inflasi. Jadi inflasi itu adalah perubahan indeks harga. Tapi kalau kita lihat harganya mahal, ya itu adalah level harga. Itu adalah harga yang dibayar pada saat itu. Bisa nggak inflasi rendah tapi harga tinggi? Bisa. Kalau dia harga tinggi tapi stabil. Ini misalnya nih, saya nggak mau menyebutkan nama barangnya. Misalnya harga barang A dia 17.000 terus. Tapi kan mahal karena padahal harusnya harga itu ada 15.000 atau 10.000. Misalkan telur aja. Telur lagi mahal ini 30.000. Tapi kalau dari bulan ke bulan 30.000, habis itu 30.050, 30.000 lagi, kan harganya stabil. Inflasi rendah kalau stabil. Tapi dia stabil pada level harga yang tinggi. Nah, yang dibayar oleh konsumen yang mana? Level harga kan. Bukan inflasinya yang dibayar oleh konsumen. Nah, jadi kalau inflasi adalah menunjukkan pergerakan indeks harga konsumen atau pergerakan harganya naik atau turun ya. Tapi kalau yang dibayar oleh konsumen adalah tingkat harganya itu. Oke. Nah, kira-kira strategi. Nah, itulah. Jadi beda. Jadi kadang-kadang banyak orang yang tidak berpikir banyak orang yang salah mengartikan dipikir ini kok inflasinya rendah tapi kok harganya mahal gitu kan. Jadi konteksnya beda antara inflasi dengan level harga. Oke. Nah, itu ya. Kira-kira ada nggak sih ada upaya dari pihak BPS sendiri kah untuk membuat masyarakat ini lebih mengerti gitu atau terkait dengan fungsi jadi dalam dari setiap data BPS kesempatan, sendiri? Misalnya kalau di dalam rakor inflasi, saya suka juga menyampaikan beberapa cerita atau narasi di balik angka yang kita hasilkan. Juga kalau misalnya dalam
rilis atau penjelasan kepada media, itu biasanya saya ambil momentum, momentum saat-saat tersebut untuk menyampaikan bagaimana kita memahami angka yang dihasilkan oleh BPS. Banyak lagi Mbak, misalnya macam-macam ya. Ya macam-macam lah itu. Untuk di sosial medianya sendiri Bu, apakah ada dijelaskan juga di sana? Supaya iya, terutama di Instagram. Iya. Misalnya salah satu contohnya adalah memahami garis kemiskinan yang dulu pernah juga banyak yang mempertanyakan itu. Di Instagram kami, kemudian di di berbagai media kami jelaskan membaca garis kemiskinan itu adalah garis kemiskinan harus dikonversi ke rumah tangga. Nggak boleh kemudian garis kemiskinan individu dibagi langsung dengan 30 hari yang ketemunya 20.000. Nah, itu bukan cara membaca garis kemiskinan yang pas. Kemudian kami juga pernah menjelaskan karena ada yang mengutip kurang pas. Misalnya PDB per kapita lalu diterjemahkan gaji rata-rata. Nah, itu kan nggak pas secara konsep dan tidak tepat. Karena PDB per kapita itu bukanlah menunjukkan gaji rata-rata, tapi PDB per kapita adalah menunjukkan bagaimana barang dan output yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian per individu rata-rata. Itu ada ukuran internasionalnya, kita ada indikator PDB per kapita. Dan juga menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu ekonomi, bukan masyarakat, bukan individu. Jadi kami pernah melakukan juga penjelasan yang cukup masif mengenai bahwa PDB per kapita itu tidak sama dengan gaji rata-rata. Itu contoh-contohnya bagaimana kita harus meningkatkan literasi statistik supaya masyarakat lebih memahami bagaimana memaknai angka yang dikeluarkan oleh BPS. Kita dapat semua sarinya hari ini ya. Iya. Nggak perlu lihat Instagramnya Instagram keseluruhan. lagi ya, kan? Langsung dari Nggak sumbernya perlu, nih ya. iya, dari sumbernya dijelasin langsung semuanya. Udah mulai ini belum? Udah mulai agak pusing ya. Udah kebayang angka-angka jadinya ya kan. Angkanya belum disebut loh Padahal ini. saya belum menyebutkan angka-angka Iya, loh. makanya belum disebutin angka Itu ya. kenapa saya nggak ngambil jurusan matematika Bu? Iya, Iya, kenapa? karena puyeng Bu. Ya kan tiap orang punya kesukaan masing-masing. Iya. Iya. Udah. Kebetulan kami Sekali. kerjanya ngomong Bu dan wawancara Dan Ibu. itu kan udah keahliannya masing-masing, ya kan? Tapi kira-kira kalau agak ini nih, balik lagi ke keluarga nih Bu. Kira-kira Gimana kalau itu? untuk putra-putri Ibu, ada nggak yang nurunin bakatnya Ibu nih atau apa ya namanya passionnya Ibu nih? Ada nggak? Gitu ya. Anak saya nomor satu kan, Nomor dia satu. di di teknik juga. Laki-laki atau perempuan? Bu? Laki-laki. Oh laki-laki. Laki-laki. Nurunnya ke laki-laki ya Bu ya. Iya. Kalau yang perempuan kira-kira kurang berminat Bu? Saya nggak punya anak perempuan kebetulan. Oh laki-laki semua. Laki-laki. Paling cantik berarti Ibu ya di rumah ya. Oke. Ya, Ibu terakhir, kalau Ibu melihat ini kan spesial Kartini nih. Kalau Ibu melihat kiprah perempuan di dunia profesional saat ini, bagaimana Ibu? Cukupkah ruang untuk perempuan untuk berkreasi, menggali kreativitas, menggali potensi dengan perintilan tugas-tugas lain, rumah tangga dan sebagainya? Cukupkah ruang itu untuk wanita? Saya melihat kalau di Indonesia ini cukup memberikan ruang buat perempuan untuk berkarya dan memberikan kontribusi yang terbaik ya. Yang jelas kalau saya juga melihat perempuan itu perlu juga semacam role model. Ya, mereka perlu contoh, tetapi selain contoh juga mereka harus diberikan ruang untuk bisa berkiprah maupun memberikan karya terbaiknya. Dan juga yang paling penting nih, yang nomor 3, women have to support women. Nah, jadi kita sebagai perempuan, nanti juga siapapun sebagai perempuan yang sudah berhasil, jangan lupa untuk memberikan support dan uluran tangan buat perempuan lain yang memang bisa kita dorong untuk maju. Boleh berikan support Bu untuk rekan-rekan Sindo yang menonton hari ini?
support itu dalam arti gini, maksudnya petuah atau gimana? Sorry. Petuah Ibu, petuah boleh. Bu. Kalimat motivasi Memberi semangat gitu. untuk motivasi untuk semua penonton podcast kali ini. Khususnya Iya, kaum wanita untuk ya. kaum wanita khususnya, Iya. jangan lelah untuk berkarya. Dan tentunya perempuan itu bisa kok untuk berkarya dan terus berkarya, memberikan kontribusi yang terbaik. Dan jangan lupa pada saat kita berkarya, tetap juga keluarga menjadi nomor satu. Jadi nggak ada nomor satu, nggak ada nomor dua. Semua nomor satu. Semua nomor satu. Pekerjaan nomor satu, keluarga juga tetap nomor satu. Iya. Terima kasih Oke. Ibu Sama-sama. Amalia Adi Ninggar, Kepala BPS sudah bergabung di Sudah To The Point aja. mau sharing-sharing dengan kami, ya Iya, kan? membagikan Iya, sama-sama. banyak daging dari data yang belum disebutkan angkanya bahkan tapi kita udah pusing. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima Nanti kasih. lain kali kita akan tampilkan data-data kalau Betul sekali, Ibu. waktunya memungkinkan, Memungkinkan. supaya nanti selain bincang-bincang ini kita juga sekaligus menyampaikan literasi statistik. Iya. Jadi data-data itu penting, tidak menakutkan. Iya. Karena data-data Kita udah Mungkin kita jiper bisa duluan. boleh diajak ini juga buat tour ya kan di kantor Boleh, ibu ya kan boleh, lihat boleh. angkanya langsung nih Priska. Iya. ya boleh kita di Pulang-pulang ngobrol. pusing ya tuh. Jadi kan perempuan harus saling mensupport. Iya, betul. Terima Ya, kasih, jadi Bu. nanti kita juga harus bisa berbagi apa yang kita punya, kita bisa berbagi. Ya. Terutama Terima untuk kasih. perempuan-perempuan hebat Iya, seperti terima kasih, mbak-mbak Bu. ini. Terima kasih Ibu, supportnya untuk semua supportnya perempuan dan Indonesia. sudah motivasi kita semua dan seluruh Iya, perempuan Indonesia. iya, terima kasih juga untuk sumbangsihnya bagi negara Indonesia melalui Sama-sama. data-data yang dihasilkan oleh BPS. Terima kasih Dengan senang rekan-rekan hati. dari BPS semuanya. Ya, kita tutup Dan saya juga podcast. ingin terima kasih kepada perempuan-perempuan BPS seluruh Indonesia yang juga sudah menghadirkan angka untuk negara kita yang kita cintai. Terima kasih Terima banyak. kasih, Bu. Kita tutup Terima kasih. podcast To The Point aja kali ini. Sampai jumpa di To The Point berikutnya. To the point aja.